Kopi, kalau bicara kopi, memang kompleks, sangat luas. Tidak hanya sekedar kopi kasih air panas, tidak sekedar itu. Orang asal bikin kopi, main pakai air isi ulang atau air keran, karena mau cut cost kan. Nah, walaupun di sana sini banyak bermunculan kedai-kedai kopi, tapi tetap aja pasar masing-masing ada. Orang makan makanan ini 2 kali 3 kali kan bosan. Tapi kalau kopi 2 hari tidak minum kopi, orang malah pusing. Anak muda sekarang minum kopi sudah bagus-bagus, sudah mengerti. Cuma taste-nya mereka masih tetap mempertahankan yang namanya manis dan dingin. Jumpa lagi di podcast Ayo Serpong. Saat ini saya berada di Kopi Joni, Gading Serpong. Kopi Joni bukan sembarang warung kopi. Warung kopi yang sudah melegenda. Warung kopi ini berawal di Kelapa Gading. Popularitasnya semakin memuncak di saat pengacara papan atas nasional Hotman Paris ikut nongkrong di warung kopi ini. Tentu kita sudah sering kali mendengar Kopi Joni. Ternyata Kopi Joni ini diambil dari nama pemiliknya itu sendiri dan pendiri kopi itu sendiri. Saat ini sudah bersama dengan Bapak Joni Poluan. Selamat datang Om. Selamat datang. Ini saya panggil Om biar lebih akrab. Ya. Ini sebenarnya sudah lama kita ini kepingin ngobrol dengan Om Joni. Ya. Tapi syukur kita ada waktu kali ini. Baik. Begini Om John, saya ingin mendengar bagaimana cerita awal lahirnya Kopi Joni. Ya, baik. Kopi Joni Ya, bermula di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Tepatnya bulan Juni tanggal 3 2009. Waktu itu Kopi Joni mulai beroperasi. Kopi Joni tampil dengan karakter tradisional, di mana Kopi Joni mencoba untuk membangkitkan selera zaman dulu. Iya. Jadi Kopi Joni tampil dengan ciri khas dia. Ciri khas. Dan tradisional. Dalam perjalanan waktu, tak disangka peminat cukup banyak. Terutama para orang tua. Oh gitu. Dan orang-orang tua yang tinggal di seputaran Kelapa Gading ini pada umumnya orang-orang daerah. Jadi mereka teringat pada waktu mereka di daerah. Jadi dari sinilah lewat pembicaraan dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, dan pada waktu itu kopi yang dikenal itu kan cuma ada yang di mall saja. Iya. Ya, mohon maaf, ada Starbucks, Kopi Dante, Coffee Bean. Iya. Yang ada di luar mungkin baru Kopi Joni. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar situ, karena banyaknya pembicaraan, banyak orang mencoba. Dari situ mulailah muncul kedai-kedai kopi yang baru. Dalam perjalanan waktu, dengan banyaknya orang membicarakan Kopi Joni, kebetulan ada teman Pak Hotman Paris ikut juga menikmati. Komunitas di kedai kopi terbentuk. Ada komunitas orang jalan pagi, ada komunitas orang sepeda, dan yang ngumpul di kedai kopi begitu banyaknya komunitas, beliau melihat ini sebenarnya satu momen. Karena di area kedai kopi segini banyaknya orang sambil ngobrol-ngobrol, beliau membuka apa yang namanya konsultasi hukum gratis. Makanya dengan awal dari sini Kopi Joni tambah diviralkan oleh Pak Hotman sehingga menjadi orang kenalan. Gitu perjalanannya. Iya, perjalanannya singkat gitu. Sekarang bisnis ini berkembang kemana-mana.
memang Kopi Joni sudah franchise sekarang. Yes. Memang ada di beberapa lokasi dan sekarang yang beroperasi di Jakarta ada 3 dan 1 di Gading Serpong. 1 di Gading Serpong. Ya. Tapi konsep di Gading Serpong kelihatannya agak beda dengan yang awal itu. Ya. Gimana ceritanya? Memang sekarang kan pada awal mula hampir semua bisnis awalnya basic dasar kan awalnya kopi. Kopi. Sama dengan ada orang juga basic dasar jual mie. Yes. Makin berkembang usaha diversifikasi usaha itu muncul. Jadi sama dengan Kopi Joni. Awalnya kopi, tetap sampai sekarang kopi. Tapi untuk di Gading Serpong ada penambahan pelebaran usaha makanan. Jadi tidak hanya terbatas pada kopi. Cemilan berupa bakpao dan telur setengah matang, tapi sekarang sudah ada makanan berat. Nah, ini yang menarik. Om Joni ini mampu melihat ceruk pasar kopi tradisional. Tapi kan persoalannya, kemudian ini kan ditiru banyak orang. Bahkan berkembang. Istilah saya hampir 2 meter ini terdapat warung kopi. Nah, strategi Om Joni sendiri menghadapi semua ini gimana? Oke, sekarang kan begini. Orang juga membuka usaha, kenapa mereka memilih kopi? Sebenarnya karena kopi ini punya kandungan candu. Sehingga orang lebih menarik, lebih tertarik ke arah itu. Walaupun di sana sini banyak bermunculan kedai-kedai kopi, tapi tetap aja pasar masing-masing ada. Orang makan makanan ini 2 kali, 3 kali kan bosan. Tapi kalau kopi, 2 hari tidak minum kopi, orang malah pusing. Jadi karena ada kandungan candu. Sebenarnya segitu banyaknya kedai kopi. Sebenarnya kita sudah bukan jual kopi, tapi jual taste. Makanya kenapa Starbucks tetap ada demand? Kenapa kopi Udin tetap ada demand? Karena masyarakat merasa cocok di situ. Taste-nya kena. Begitu juga dengan Kopi Joni. Ada orang yang cocok. Taste-nya kena. Taste-nya cocok. Karena kopi, kalau bicara kopi, memang kompleks. Yes. Sangat luas. Tidak hanya sekedar kopi kasih air panas. Tidak sekedar itu. Kopi itu luas sekali. Menyangkut masalah temperatur, masalah varietas bahan baku, kopi asal mana, kopi itu tumbuh di berapa permukaan laut. Sangat luas. Kalau menurut Om Joni, keistimewaan Kopi Joni ini terletak di mana? Ada beberapa poin yang tetap dipertahankan sama Kopi Joni. Itu masalah temperatur. Temperatur. Karena orang zaman dulu kalau mau minum kopi itu sambil ditiup. Iya betul. Ya itu. Kedai-kedai kopi sekarang sudah nggak pikirkan itu. Ya, baru nyampe disajikan sudah suam-suam kuku. Bukan di situ kenikmatan. Kenikmatan kopi ada di 70 derajat. 70 derajat. Sampai 80 derajat. Kenikmatan kopi ada di situ. Pada saat disajikan. Itu. Karena air kan mendidih tidak semua 100%, tergantung dari permukaan laut. Makin ke atas, makin tinggi, air mendidih tidak 100 derajat. Sudah 95. Tergantung. Jadi pada waktu disajikan itu pasti turun, sudah kena sendok, udah kena susu, udah kena campuran ini. Jadi pasti kurang lebih di 90-80 derajat. Jadi ini yang harus dipertahankan. Berbeda dengan kalau misalnya teh tarik. Teh tarik itu paling 75 derajat. Kopi Joni selalu yang dipertahankan masalah itu, temperatur. Kedua, masalah bahan baku. Bahan baku. Bahan baku apa? Gimana nih bahan bakunya? Orang selalu berpikir bahan baku itu kopi. Tidak selamanya kopi. Air harus dipikirkan. Mineralnya berapa? pH-nya berapa? Orang asal bikin kopi, main pakai air isi ulang atau air keran. Karena mau cut cost kan? Karena kopi sendiri sudah punya kandungan asam. Begitu dicampur dengan air yang tidak bermutu,
hancurlah taste-nya ini. Makanya Kopi Joni dari awal pembukaan sampai saat ini tetap dijaga masalah bahan baku. Kalau masalah pemilihan kopi itu masing-masing pemilih. Dia lebih condong kemana? Oh, saya mau Sidikalang. Oh, saya mau Gayo. Saya mau Timur punya atau Wamena. Kopi Joni pakai Toraja. Ya. Toraja sekarang pada umumnya kopi kita cuma bicara saja Arabica, Robusta. Sebenarnya sudah tidak itu. Orang biasanya sudah tanya, kopi asal mana? Karena Arabica sama Robusta itu sudah di mix. Sebagai warung kopi tradisional, ini dari sisi pengunjung seperti apa komposisinya, Om? Sebenarnya minat peminum kopi ini lebih gampang dari peminat alkohol. Kita mencari user baru, gitu. Jadi kopi, kenapa cepat sekali kopi di sana? Karena pemula anak muda sekarang minum kopi sudah bagus-bagus, sudah mengerti. Cuma taste-nya mereka masih tetap mempertahankan yang namanya manis dan dingin. Ini taste anak muda. Berbeda dengan zaman dulu orang-orang tua. Kopi itu kopi hitam karena awalnya untuk mendapatkan taste kopi itu awalnya dari kopi hitam dan panas. Pakai gula nggak? Tidak pakai gula. Tidak pakai. Ya, itu kalau untuk mendapatkan taste cita rasa kopi hitam tanpa gula. Karena di situ baru ketahuan cara roasting, varietas kopi yang bermutu. Dari situ. Nah, kembali soal Kopi Joni di Gading Serpong ini, diversifikasi usaha. Ya. Tapi yang lebih menarik, ini kan sudah dilengkapi dengan live musik. Ya. Nah, ini pemilihan musiknya seperti apa, Om? Oke, sekarang gini, bisnis sekarang persaingan sudah cukup terbuka. Sekarang bagaimana untuk mendatangkan pengunjung, sudah mau tidak mau kita mesti manjakan mereka dengan musik. Jadi sekarang musik sudah bagian dari bisnis. Karena tapi sekarang kita lihat musik yang masuk ke bisnis, apa bisnis masuk ke musik. Kalau di kita sekarang ini musik masuk. Nah, kita panggil musik untuk ikut di dalam bisnis. Jadi porsinya ya tidak tiap hari kita musik. Ya, ada hari-hari tertentu biasanya weekend. Jumat, Sabtu, Minggu kita hibur pengunjung, kita manjakan mereka. Iya, disambil mereka minum kopi, mereka makan, ada sajian musik. Tapi pemilihan musiknya juga nggak sembarang, Om. Bahkan saya dengar banyak artis-artis lawas yang hadir di sini. Iya, betul. Karena kita melihat juga pengunjung umumnya orang-orang tua, ya, jadi kita sajikan jenis musik yang memori, oldies, ya. Kalau ada hari-hari anak muda, kita juga undang yang akustik. Tapi tidak tematik. Artinya kita tidak pada satu tema. Jadi misalnya Bee Gees naik, kita belum gitu. Karena pengunjungnya ini berbeda-beda, banyak. Banyak gitu. ya. Iya. Jadi gini, Om, ini kan pandemi mulai melandai. Iya. Nah, tentu saya ingin dengar juga bagaimana Om Joni menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Ini kan semua sektor gitu. Ya. Tapi kita tahan dulu. Tamu datang, duduk. Dia langsung duduk aja. Saya sudah tahu tesnya apa kok. Nah, itu. Ini yang susah. Nggak bakal ada sekarang.